Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zubir dengan NIM 860604744. Di sini saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Yang pertama, filsafat ilmu. Sebagai pengawas dan penguat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai ilmu pendidikan, filsafat ilmu berperan sebagai meta ilmu, ilmu yang mengkaji ilmu-ilmu lain secara kritis dan reflektif. Dalam konteks ilmu pendidikan, peran ini sangat fundamental karena pendidikan bukan sekedar praktik teknis, melainkan aktivitas manusiawi yang sangat makna. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu memastikan bahwa ilmu pendidikan layak disebut sebagai ilmu yang mandiri. Melalui kajian ontologi, filsafat ilmu menelaah objek kajian ilmu pendidikan, yaitu perilaku manusia dalam proses mendidik dan dididik. Dengan demikian, ilmu pendidikan memiliki ciri khas yang membedakannya dari ilmu lain seperti psikologi atau sosiologi, sehingga keberadaannya sebagai disiplin ilmu menjadi lebih kuat. Memperkuat keilmiahan. Filsafat ilmu juga menilai apakah metode penelitian dalam pendidikan sudah memenuhi standar ilmiah. Misalnya, penelitian kualitatif seperti studi kasus dan fenomenologi tetap dapat dianggap ilmiah karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan sesuai konteks. Jadi, kebenaran ilmiah dalam pendidikan tidak hanya diukur melalui angka dan eksperimen, tetapi juga melalui makna, interpretasi, dan relevansi terhadap situasi nyata. Menjaga nilai-nilai. Ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan. Melalui kajian aksiologis, filsafat ilmu menjaga agar pendidikan tetap berlandaskan nilai seperti keadilan, kebebasan berpikir, tanggung jawab sosial, dan penghargaan terhadap manusia. Dengan adanya pengawasan filosofis, ilmu pendidikan tidak mudah disalahgunakan menjadi alat kepentingan atau ideologi tertentu. Yang kedua, hubungan pendidikan yang bermakna dan bernilai sebagai penguat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan bersifat dialektis, keduanya saling menghidupkan. Jika filsafat ilmu mengawal pendidikan, maka pendidikan yang bermakna pun sebaliknya menyuburkan filsafat ilmu. Pendidikan sebagai laboratorium filsafat. Praktik pendidikan yang bermakna menghasilkan pengalaman-pengalaman konkret yang menjadi bahan refleksi filosofis. Ketika seorang guru menemukan bahwa metode ceramah gagal menumbuhkan kemampuan berpikir kritis siswa, pengalaman tersebut mendorong pertanyaan filosofis. Apa hakikat yang sesungguhnya? Bagaimana pengetahuan terbentuk dalam diri manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong perkembangan epistemologi pendidikan seperti munculnya konstruktivisme sebagai respon terhadap kegagalan behaviorisme dalam menjelaskan belajar secara menyeluruh. Pendidikan bermakna menantang asumsi lama. Pendidikan yang bernilai tidak menerima begitu saja teori-teori yang ada. Gerakan pendidikan humanistik lahir dari keprihatinan bahwa pendidikan konvensional mengabaikan dimensi efektif dan eksistensial manusia. Tantangan ini memaksa filsafat ilmu untuk memperluas definisi-definisi pengetahuan yang valid, sehingga mencakup pengalaman subjektif, narasi personal, dan kearifan lokal, seperti yang sebelumnya dianggap tidak ilmiah oleh paradigma positivisme. Pendidikan kritis sebagai motor refleksi filosofis. Paul Lofer dengan pedagogi of the opposite-nya menunjukkan bagaimana praktik pendidikan yang berpihak pada kaum tertindas mampu melahirkan epistemologi baru, consistention, yakni kesadaran kritis yang lahir dari pengalaman hidup nyata. Ini membuktikan bahwa pendidikan yang bermakna tidak hanya mengonsumsi filsafat, tetapi juga memproduksi filsafat baru. Yang ketiga, filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah sebagai persoalan dalam ilmu pendidikan. Hal ini karena filsafat ilmu memiliki 3 landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang membantu memahami pendidikan secara mendalam. Yang pertama, ontologi, mempertanyakan apa dalam pendidikan. Ontologi membahas hakikat atau keberadaan sesuatu dalam pendidikan. Ontologi mempertanyakan, apa hakikat manusia sebagai makhluk yang dapat dididik? Apa hakikat pengetahuan yang perlu diajarkan? Apa sebenarnya makna pendidikan? Proses menyampaikan ilmu, perubahan diri, atau pembebasan manusia. Contohnya, terlihat pada perdebatan apakah kurikulum harus berpusat pada materi pelajaran atau pada pengalaman siswa. Perdebatan ini menunjukkan pertanyaan mendasar tentang apa yang dianggap paling penting dalam pendidikan. Yang kedua, epistemologi, mempertanyakan bagaimana pengetahuan diperoleh. Epistemologi membahas sumber, cara memperoleh, dan kebenaran pengetahuan. Dalam pendidikan, epistemologi menelaah bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, metode pelajaran apa yang paling efektif dan valid, apa perbedaan antara benar-benar memahami dengan hanya menghafal. Contohnya adalah perdebatan antara metode direct instruction dan inquiry-based learning. Pendekatan pertama menganggap pengetahuan dapat ditransfer langsung dari guru kepada siswa. Sedangkan pendekatan kedua memandang bahwa siswa harus aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman dan penemuan. Yang ketiga, aksiologi. Mempertanyakan untuk apa pendidikan. Aksiologi membahas nilai dan tujuan pendidikan. Pertanyaan yang muncul antara lain, apa tujuan akhir pendidikan? Nilai apa yang harus ditanamkan pada peserta didik? Apakah pendidikan netral atau selalu mengandung kepentingan tertentu? Contohnya, ketika pendidikan diarahkan agar sesuai dengan kebutuhan industri, filsafat ilmu mempertanyakan apakah pendidikan hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja atau juga harus membentuk manusia yang berkarakter, kritis, dan bermoral. Dengan demikian, filsafat ilmu membantu dunia pendidikan memahami hakikat, cara kerja, dan tujuan pendidikan, sehingga setiap kebijakan maupun praktik pendidikan
dapat lebih kritis, terarah, dan manusiawi. Atau terakhir, contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Dalam kebijakan pendidikan, kebijakan Merdeka Belajar Indonesia, kebijakan Merdeka Belajar yang digagas Kemendikbud dapat dibedah dengan 3 pisau analisis. Ontologis, kebijakan ini mengakui bahwa siswa adalah subjek aktif, bukan objek pasif, suatu pergeseran pandangan tentang hakikat peserta didik. Epistemologi, penghapusan UN dengan penggantinya dengan asesmen nasional berbasis literasi dan numerasi mencerminkan pandangan bahwa kemampuan berpikir lebih bernilai daripada hafalan faktual. Aksiologi, penekanan pada profil pelajar Pancasila mencerminkan komitmen bahwa pendidikan harus berbentuk karakter, bukan sekedar kompetisi teknis. Penerapan diferensiasi dalam kurikulum Merdeka dilandasi oleh epistemologi konstruktivis, bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan, dan modalitas yang berbeda. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan fasilitator. Ini adalah penerapan langsung dari filsafat epistemologi dalam desain kurikulum. Dalam proses pembelajaran berbasis masalah, problem-based learning adalah contoh konkret penerapan epistemologi pragmatis. Pengetahuan yang sejati lahir dari pengalaman memecahkan masalah nyata. Dalam kelas sains misalnya, siswa tidak hanya diajarkan rumus fisika, tetapi juga menyelidiki mengapa jembatan bisa runtuh, sebuah pendekatan yang secara ontologis menempatkan realitas konkret sebagai titik berangkat belajar. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal, integrasikan kearifan lokal, seperti gotong royong, Trihita Karana di Bali, atau Siri Napace di Sulawesi. Ke dalam pembelajaran adalah penerapan aksiologi pendidikan yang berpandangan bahwa nilai-nilai lokal memiliki keabsahan epistemologi yang setara dengan nilai-nilai universal. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.